Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyo Budi Wuryanto. Pada video pembelajaran kali ini akan membahas tentang akuisisi data spasial dalam membangun sistem informasi geografis dengan menggunakan alat Global Navigation Satellite System metode real-time kinematik. Hasil akuisisi data spasial yang diperoleh nanti akan disajikan dalam bentuk vektor. Data spasial ini kemudian akan dilengkapi dengan data atribut untuk membangun sistem informasi geografis. Selamat menyaksikan. Tahapan akuisisi data spasial dengan GNSS metode RTK. Pertama, mempersiapkan alat. Kedua, membuat proyek. Yang ketiga, menentukan metode koreksi data. Yang keempat, melakukan setting alat GNSS. Yang kelima, melakukan akuisisi data spasial dengan GNSS Rover. Yang keenam, mengecek hasil akurasi data spasial. Yang ketujuh, menyajikan data spasial dalam bentuk vektor. Buka aplikasi Landstar 8, kemudian pilih Project, kemudian pilih New. Pada name, kita ganti nama project. Pada operator, kita tuliskan nama operator. Selanjutnya, kita atur koordinat sistem. Di sini saya akan menggunakan koordinat sistem WGS84 UTM zona 48S. Apabila kita akan menggunakan zona UTM yang lain, maka dapat memilih Predefine. Pada region, kita ganti dengan World. Berikutnya, kita cari zona UTM yang akan digunakan. Kemudian pilih zona UTM, selanjutnya klik Next. Di sini akan ditampilkan koordinat sistem yang digunakan. Apabila sudah sesuai, kita dapat menekan OK. Berikutnya kita tekan OK. Pada kode library, kita dapat memilih kode yang sebelumnya pernah kita buat. Apabila kita akan membuat kode baru, maka kita dapat memilih New. Lalu menuliskan nama kode tersebut. Apabila kita tidak akan menggunakan atau menyimpan kode tersebut, maka dapat kita kosongkan. Selanjutnya klik OK. Project siap digunakan. GNSS metode RTK Entry adalah metode pengukuran GNSS yang menggabungkan teknik RTK
real-time kinematic untuk akurasi tinggi, dan Encrypt Network Transport of RTTM via Internet Protocol untuk mengirimkan data koreksi melalui internet. Metode ini menggunakan stasiun referensi host sebagai sumber koreksi yang dikirim ke perangkat rover melalui jaringan internet, memungkinkan pengukuran akurat hingga tingkat sentimeter tanpa perlu base station fisik di lapangan. GNSS metode RTK UHF adalah metode pengukuran GNSS yang menggabungkan teknik RTK, Real Time Kinematic, untuk akurasi tinggi, dan radio UHF, Ultra High Frequency, untuk komunikasi dua arah antara stasiun dasar, base station, dan penerima bergerak, rover. Stasiun base mengirimkan data koreksi real-time ke rover melalui gelombang radio, sehingga rover dapat meningkatkan akurasi posisinya secara instan. Pilih config, selanjutnya pilih GNSS rover, kemudian klik new, lalu kita pilih Encrypt. Pada name, kita isikan nama, lalu network kita pilih PDA network. Domain, kita isikan dengan domain BIG, yaitu nrtk.big.go.id. Selanjutnya, pada port kita isi 2001. Kemudian, kita pilih mount point. Kita pilih mount point nearest. Selanjutnya, pada username, kita isikan username yang sudah dibuat sebelumnya pada website BIG. Begitu juga kita masukkan dengan passwordnya. Setelah memasukkan username dan password, kita cek kembali mount point yang kita gunakan. Pastikan mount point sudah menerima koreksi data. Setelah itu kita pilih Save and Accept. Berikutnya kita cek hasil koreksi data. Apabila Encrypt sudah berhasil login, maka data sudah berhasil mendapatkan koreksi. Jika indikator sudah menunjukkan fix, maka alat siap untuk digunakan. Berdirikan statif di atas BM, atur ketinggian statif sesuai kebutuhan. Pasang tribak adapter di atas statif, kemudian lakukan setting.
Ya, di sini saya akan setting GNSS base. Yang pertama, kita masuk dulu ke dalam aplikasinya. Kemudian saya sudah memilih config ya. Lalu kemudian connect to instrument dan pilih instrumen. Tekan tombol connect dan tunggu sampai terkoneksi. Nah, jika sudah seperti ini, kita tekan GNSS base. Lalu kemudian tekan tombol new dan tekan internal radio. Jika sudah, lanjut saya memilih protokol di sini, protokol CHC ya seperti ini, dan kemudian channelnya 1 seperti itu ya. Jadi CHC, protokolnya CHC dan channelnya 1. Kemudian tekan tombol save dan accept. Nah, sudah setting GNSS-nya. Di sini setting GNSS server. Langsung saja kita tekan GNSS server. Kemudian tekan tombol new. Lalu ada radio, kita tekan radio di sini. Lalu kemudian yes. Dan kita atur dengan kebutuhan dan pastikan semuanya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Jika sudah seperti ini, lalu tekan tombol connect seperti ini. Tunggu sampai terkoneksi dengan baik. Lalu kemudian kita tekan save dan accept. Sudah seperti ini, dan itulah tadi cara menghubungkan GNSS server dengan controller. Saat melakukan akuisisi data spasial menggunakan GNSS, pastikan zona UTM pada proyek sesuai dengan zona UTM di lokasi pengukuran. Nah, pastikan juga pada saat mengakuisisi data menggunakan GNSS metode RTK pada kondisi fix. Apabila menampilkan kondisi float atau single, maka tidak boleh melakukan akuisisi data. Pastikan juga ketinggian alat pada aplikasi sesuai dengan ketinggian alat yang dipasang pada posting. Yang terpenting pada saat bekerja harus menggunakan APD dengan baik dan juga kondisi lingkungan harus aman. Jangan lupa untuk membersihkan dan merapikan kembali peralatan yang sudah digunakan. Proses akuisisi data menggunakan GNSS adalah salah satu cara mendapatkan data spasial dalam bentuk data vektor.
Akuisisi data spasial dapat juga dilakukan dengan cara lain untuk mendapatkan penyajian data yang berbeda. Demikian video pembelajaran akuisisi data spasial dengan menggunakan metode RTK ini. Semoga bermanfaat. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Jailani dari PT Datastrip sebagai penelaah video pembelajaran tentang akuisisi data spasial menggunakan GNSS untuk membangun sistem informasi geografis sudah sesuai dengan standar kerja yang diterapkan di industri. Pekerjaan pengukuran topografi GNSS metode RTK sudah menjadi standar baku karena mendapatkan hasil akuisisi data spasial dengan akurasi tinggi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.